Halo Tribuners, selamat malam. Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 September 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Sebanyak 73 tim meramaikan lomba gerak jalan indah ranting 2 Galala HTW Kecil Ambon 2024. Ranting 2 Galala dan HTW Kecil atau Gatik kembali menyelenggarakan Lomba Gerak Jalan Indah pada Sabtu 21 September 2024. Lomba tersebut adalah agenda tahunan yang telah diselenggarakan ke-15 kali dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Pantauan tribunambon.com pukul 1 siang hari para peserta memulai lomba dari Jalan Kapten Pierre Tandean, tepatnya di lorong Perum HTW Kecil dan berakhir di kawasan Kepala Air HTW Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Jarak tempuh yang dilalui sekitar 1 km. Lomba gerak jalan ini melibatkan berbagai kalangan dengan total peserta sebanyak 73 kelompok. Di antaranya 17 tim kategori anak-anak, 16 tim kategori remaja, dan 40 peserta kalangan dewasa. Kepada tribunambon.com, Ketua Ranting 2 Gatik, Michael Yosef, mengatakan para peserta tidak hanya berasal dari ranting mereka, tetapi dibuka untuk umum. Lanjutnya, untuk menjaga sportivitas dalam penilaian, panitia melibatkan juri dari luar wilayah mereka. Ketua Ranting 2 Gatik itu juga mengatakan bahwa lomba gerak jalan indah ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan, sekaligus ajang kompetensi sehat antar warga. Dengan harapan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan di masa mendatang. LGJ Randugat ini sudah dibuat selama 15 kali dan puji Tuhan peserta yang daftar di LGJ Randugat yang ke-15 kali ini adalah 78 peserta dan ini bukan cuma dibuka untuk skala jemaat saja, tapi ini dibuka secara umum, jadi dari berbagai tempat juga ada yang dapat di, contohnya di Burmese, di Benteng, dan teman-teman di poin itu. yang sudah registrasi Jadi untuk kategori dewasa, untuk mohon maaf sepengetahuan untuk teman-teman minta semua nama bahwa pendamping. LGJ Randugat Cuma ini satu orang tuh teman-teman adalah bagian dari program tahunan satu orang saja anggaran takut muda minta dia ranting punya nomor negatif. tuh. Harapan kita sebagai ketua ranting bahwa semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan segala baik dan kedepannya juga bisa lebih baik. Jadi para juri itu yang panitia sepakat itu ambil juri dari luar jemaat. Hanya 2 juri yang diambil dari dalam jemaat. Dan penilaian juri itu secara transparansi. Jadi ketika selesai, lalu kita panggilkan semua peserta untuk sama-sama melihat penilaian juri sehingga hasil-hasil yang telah juri berikan itu juga semua mata bisa melihat dan semoga tidak ada yang komplain dengan segala keputusan juri. Ikuti lomba lintas alam 43 regu mengitari Gunung Nona Ambon sejauh 12 km. MGPM Daerah Pulau Ambon menggelar lomba lintas alam yang diikuti sebanyak 43 regu. Pantauan tribunambon.com, para peserta mulai sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur dari halaman Gereja Bukit Saitun, Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe. Sabtu 21 September 2024. Masing-masing regu beranggotakan 8 orang berjalan kaki mengitari kawasan Gunung Nona sejauh 12 km. Dalam perjalanan mereka akan singgah pada 5 pos yang sudah disiapkan untuk memberikan tantangan kepada para peserta.
Dalam perjalanan, peserta juga menanam pohon di kebun jemaat. Bersamaan dengan lomba tersebut, para peserta juga dilibatkan dalam lomba fotografi dengan tema lingkungan alam. Ketua MGPM Dapua Rudi Rehata mengungkapkan kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin sejak tahun 2016. Dia bersyukur lomba ini bisa kembali digelar sejak sebelumnya tertunda lantaran pandemi COVID-19. Dijelaskan lomba ini bertujuan mendorong pemuda untuk bersinergi, mengenal dan melestarikan lingkungan alam. Aksi penanaman pohon juga diselingi sebagai upaya melestarikan hutan serta menjaga daerah resapan air. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Klasis Pulau Ambon Pendeta W.A. Bere Sabi menyambut dengan sukacita pelaksanaan lomba lintas alam dan fotografi. Dia berharap kegiatan ini dapat mengembangkan kreativitas pemuda dan rasa kecintaan terhadap lingkungan alam yang dianugerahi Tuhan. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan dan pelayanan publik AJ Hursepuni mengapresiasi langkah positif pemuda yang dituangkan melalui lomba tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus membantu pemerintah mengkampanyekan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana kelestarian lingkungan menjadi salah satu syaratnya. Dia berpesan agar AMGPM tetap menjadi pelopor dalam melestarikan lingkungan alam, sehingga apa yang dilakukan juga menjadi contoh bagi masyarakat luas. Yang pertama bahwa kegiatan ini menjadi agenda rutin MGPM Daerah Pulau Ambon yang sudah digelar kurang lebih 8 kali. Memang kita pernah tertunda kegiatannya karena pandemi COVID kemarin, dan ini sudah digelar kurang lebih sekitar 2016 yang lalu. Tapi memang agenda ini tertunda karena agenda-agenda COVID yang kemarin maupun ada tantangan-tantangan dan kendala-kendala lainnya. Tapi kami bersyukur bahwa kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan baik, mendapat support dari pemerintah Kota Ambon dan Klasis Pulau Ambon. Agenda ini bisa menjadi terus kami gelar dan galakan supaya kami bisa mendorong teman-teman muda ini bersinergitas dengan lingkungan sekitar, termasuk dengan alam. Teman-teman mengenal alam, juga termasuk mendukung program dan agenda pemerintah untuk memelihara daerah-daerah serapan air di alam. Karena kami melakukan lintas alam ini, satu kegiatan di dalamnya adalah melakukan penanaman anakan-anakan pohon yang kami berharap dia dapat bertumbuh dengan baik dan memberi kontribusi membantu penyerapan air untuk ketersediaan air di Kota Ambon ini. Ketua Klasis GPM Pulau Ambon dengan sukacita kami menyambut kegiatan lomba lintas alam dan fotografi yang dilakukan oleh pengurus daerah Pulau Ambon, dan tentunya kegiatan ini kita berharap akan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan strategi dalam pengembangan kreativitas pemuda, tetapi juga sekaligus juga untuk mengembangkan pengetahuan pemuda gereja tentang lingkungan hidup, tetapi juga untuk sekaligus mengembangkan kreativitas pemuda gereja juga terkait dengan kemampuan fotografi untuk bisa memberikan sumbangan untuk promosi alam di wilayah Kota Ambon, tetapi juga untuk mendokumentasikan perubahan-perubahan iklim ya ke depan, dan itu akan menjadi pelajaran nanti, menjadi pelajaran yang berguna, bahan belajar yang baik bagi perencanaan ke depan di dalam upaya pengembangan pemuda. Pemerintah Kota Ambon selalu mengapresiasi suatu kegiatan yang positif yang dibikin oleh pemuda. Dan kegiatan hari ini sekaligus juga bisa dikatakan sebagai satu kampanye dari teman-teman pemuda untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya lingkungan dalam keberlangsungan pembangunan yang sementara kita lakukan.
Apalagi kita tahu bersama bahwa konsep pembangunan yang kita anut adalah pembangunan berkelanjutan, di mana lingkungan menjadi prasyarat utama. Oleh sebab itu kegiatan hari ini sekaligus dia mau mengingatkan kepada pemuda tetapi juga kepada masyarakat yang secara luas bahwa lingkungan ini perlu kita lestarikan. Ini lingkungan yang merupakan anugerah Tuhan, harus kita lestarikan demi keberlangsungan kelanjutan pembangunan yang akan datang. Teman-teman Angkatan Muda Gereja Persekutuan Maluku Ambon adalah teman-teman tetap bersemangat. Komitmen untuk mencintai lingkungan tetap dipertahankan karena memang ini agenda tetap yang dia lakukan setiap 2 tahun sekali. Mudah-mudahan harapannya lewat kegiatan ini seperti ini, kecintaan orang terhadap lingkungan itu semakin bertambah. Ya, karena sekali lagi lingkungan itu sangat penting demi keberlangsungan kelanjutan pembangunan yang akan kita lakukan saat ini dan akan datang. Oke, selamat pagi, selamat datang di pos 1. PT Angan Kreasi Semesta bantah terlantarkan ratusan perangkat desa Maluku usai pelatihan. Event organizer PT Angan Kreasi Semesta selaku pihak ketiga yang mengelola kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa di Kota Ambon membantah bahwa telah menelantarkan peserta kegiatan. Menurut Project Manager Irfan Rahmansyah, semua peserta yang hadir difasilitasi penuh mulai dari perjalanan ke tempat kegiatan hingga lokasi menginap yang nyaman. Dijelaskan saat itu para peserta hanya sedang menunggu giliran untuk menerima pergantian biaya transport. Mengingat ada ratusan peserta yang ikut sehingga IO bersangkutan merasa waktu yang mepet karena kegiatan selesai bersamaan dengan waktu check out hotel. Rahmansyah memastikan hal itu terjadi hanya karena ada miskomunikasi antar penyelenggara dengan peserta kegiatan. Rahmansyah pun menjamin bahwa sudah tidak ada lagi masalah pada kegiatan tersebut. Diberitakan sebelumnya, sekitar 468 perangkat desa di Maluku merasa ditelantarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri pada Jumat 20 September 2024. Pasalnya, ratusan perangkat desa yang terdiri dari aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa ini diundang untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas selama 3 hari di Kota Ambon, terhitung 17 hingga 20 September. Mereka diminta mengikuti pelatihan itu dengan biaya perjalanan ditanggung pribadi masing-masing. Nanti setelah kegiatan selesai baru ditebus oleh panitia penyelenggara. Sayangnya hingga kegiatan telah usai, ratusan perangkat desa itu malah diabaikan panitia dan terlantar di salah satu hotel di Kota Ambon yang menjadi lokasi pelatihan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews update harga di pasaran. Untuk harga ayam potong di Masohi masih stabil. Harga ayam potong di Masohi, Maluku Tengah sampai periode September ini masih terbilang stabil. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Masohi, harga ayam potong sampai hari ini masih dijual dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp85.000. Salah seorang pedagang mengatakan masyarakat di sini lebih cenderung mengkonsumsi ikan ketimbang daging ayam, sehingga penjual daging ayam baru akan ramai dicari pembeli ketika ada hajatan besar seperti nikahan dan lainnya. Untuk itu, lanjutnya mengukur omset harian itu tidak menentu, namun biasanya paling sedikit mengumpulkan 7 hingga 900 ribu per hari.
Sementara paling banyak ada di kisaran 2 hingga 3 juta rupiah. Tribunas berikut ini harga ayam potong sesuai ukuran dan bobot. Untuk ukuran kecil atau 0,8 hingga 0,9 kg dijual seharga Rp35.000. Sedangkan untuk ukuran 1 hingga 1,5 kg dijual Rp55.000 per ekor. Untuk ukuran 1,6 kg dibanderol dengan harga Rp60.000. Sedangkan ukuran paling besar yakni 2 kg ada di pasaran Rp85.000. Tribunas stok ikan di Pasar Namlea Kabupaten Buru menipis pekan ini. Untuk harga momar dijual Rp50.000 per 8 ekor. Stok ikan di Pasar Inpres Namlea Kabupaten Buru kian menipis. Pantauan tribunambon.com di lokasi hanya ikan jenis momar yang terlihat mendominasi penjualan di pasar tersebut. Harga ikan momar bervariasi tergantung ukurannya. Untuk ikan momar kecil dijual Rp20.000 per 5 ekor, sementara momar berukuran lebih besar dijual Rp50.000 untuk 8 ekor. Ada juga momar sirip merah seharga Rp20.000 per 6 ekor. Dan salah seorang penjual ikan, Sandi, mengatakan bahwa stok ikan saat ini sebagian besar berasal dari wilayah Buru Selatan. Itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas. Biasanya pasokan ikan didatangkan dari daerah Bara, namun kali ini pasokan tersebut tidak ada. Biasanya harga satu kotak ikan hanya sekitar Rp900.000. Namun kali ini mereka mengambilnya dengan harga yang jauh lebih tinggi, mencapai Rp1,5 juta per kotak. Sementara itu untuk harga ikan cakalang melonjak tajam. Sandi menyebutkan bahwa satu ekor cakalang berukuran sedang dijual seharga Rp175.000. Sedangkan untuk satu potong cakalang dihargai Rp25.000. Ia menambahkan ketika harga ikan murah, pasokan ikan biasanya dibawa langsung ke pasar. Namun ketika ikan mahal, mereka harus datang ke lokasi untuk mendapatkan ikan. Kondisi ini tentu mempengaruhi ketersediaan ikan di Pasar Namlea, terutama bagi para pembeli yang mengandalkan pasokan harian untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 21 September 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal